Bayangin dunia yang dipenuhi monster dan juga dungeon mematikan. Di sana ada seorang hunter yang begitu lemah saking cupunya ini hunter, sampai semua orang yakin kalau cepat atau lambat dia pasti bakal mati di dalam dungeon. Namanya adalah Sung Jinwo, seorang hunter yang memiliki rank E. Rank terendah dalam kasta hunter yang bahkan sering kesulitan melawan monster biasa semacam goblin sekalipun. Setiap kali masuk dungeon, dia selalu pulang dengan tubuh yang penuh luka. Dan setiap kali berhasil keluar hidup-hidup, itu semua sudah dianggap sebagai keberuntungan. Tapi siapa sangka sebuah raid yang awalnya terlihat biasa saja justru akan menjadi titik balik awal perubahan dalam hidupnya. Karena setelah hari itu, Sung Jinwo bukan hanya mendapat kekuatan baru, tapi juga memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mustahil bagi hunter lain. Yaitu untuk terus menjadi lebih kuat tanpa ada batasan sama sekali. Dan inilah kisah bagaimana hunter terlemah di dunia perlahan berubah menjadi sang raja bayangan. Mungkin gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita dari Solo Leveling season pertama. Cerita dimulai di dunia yang telah berubah sejak kemunculan Gate, gerbang misterius yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia para monster. Setiap kali Gate muncul, para hunter harus masuk ke dalamnya dan membersihkan seluruh monster sebelum dungeon break terjadi. Kalau sampai gagal, monster dari dalam bisa keluar dan menyerang manusia. Karena itulah profesi hunter menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dunia solo leveling. Hunter sendiri adalah manusia yang telah mengalami awakening dan memperoleh kekuatan khusus. Dan berdasarkan kekuatan yang dimiliki, mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan ya. Mulai dari peringkat terbawah yaitu rank E hingga peringkat tertinggi yaitu rank S. Semakin tinggi rank seseorang, semakin besar pula kekuatan dan juga penghasilannya. Nah, tapi masalahnya tidak semua orang mendapat keberuntungan yang sama. Karena setelah awakening terjadi, kekuatan seorang hunter biasanya akan menetap selamanya atau ya bisa dibilang stuck aja gitu ya. Kalau dari awal emang kuat, maka dia akan tetap kuat. Tapi kalau sejak awal aja udah lemah, ya hidupnya bakal tetap susah dan sengsara ke depannya. Dan orang yang paling merasakan kerasnya kenyataan itu adalah MC kita sendiri, yaitu Sung Jinwo. Perumpamaan gampangnya tuh gini deh. Kalau hunter lain masuk ke dungeon buat cari duit, Jinwo ini masuk ke dalam dungeon cuman buat bisa bertahan hidup. Karena di hampir setiap raid yang ia jalani, dia selalu jadi orang pertama yang terluka. Bahkan banyak hunter lain yang sudah hafal melihat wajahnya berada di ruang perawatan. Sampai-sampai Jinwo ini mendapat julukan sebagai hunter terlemah di dunia. Tapi meskipun begitu, dia tetap nggak pernah berhenti menjadi seorang hunter. Karena ada alasan yang jauh lebih besar daripada rasa takut dan rasa sakit yang ia alami. Di rumah, ibunya masih terbaring koma akibat penyakit bernama Eternal Sleep. Sebuah kondisi yang membuat penderitanya tidak bisa bangun dari tidurnya sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, adiknya masih bersekolah dan membutuhkan biaya hidup. Jadi kalau Jinwo berhenti menjadi hunter, keluarganya nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Jujur respect banget sih ya sama Sung Jinwo ini. Tapi by the way, karena itulah seburuk apapun keadaannya, dia tetap memaksakan diri untuk terus masuk ke dalam dungeon. Lanjut, suatu hari Jinwo kembali mengikuti sebuah raid di dungeon rank D bersama beberapa hunter lainnya. Di sana dia bertemu dengan Johe, seorang healer yang sudah cukup lama mengenal dirinya karena sering menjalankan raid bersama. Dan seperti biasa, Johe kembali khawatir melihat kondisi dari Jinwo. Karena bahkan sebelum raid dimulai, tubuh pria itu sudah penuh luka dari raid sebelumnya. Namun di sini Jinwo hanya bisa tersenyum dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, walaupun kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Awalnya di sini raid berjalan dengan normal ya. Monster-monster berhasil dikalahkan satu persatu dan semua orang mengira misi kali ini bakal berakhir kayak biasanya ya. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah lorong rahasia. Lorong yang tidak tercatat di peta dungeon sama sekali. Awalnya beberapa orang merasa ragu untuk masuk ke dalam lorong tersebut, tapi karena berharap mendapatkan hadiah tambahan, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lorong tersebut.
Di sana mereka tiba di sebuah ruangan raksasa yang sangat aneh ya. Di tengah ruangan berdiri sebuah patung dewa raksasa. Sementara di sekelilingnya terdapat banyak patung lain yang terlihat seperti penjaga. Awalnya tidak ada yang merasa curiga sama sekali. Namun beberapa detik kemudian pintu masuk tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dan setelah itu patung-patung di sana mulai bergerak satu persatu. Yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Para hunter langsung dibantai sama sekali tanpa ampun. Beberapa tewas seketika, beberapa bahkan tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. Ruangan itu berubah menjadi neraka hanya dalam hitungan detik. Di tengah kepanikan tersebut, Jinwo mulai memperhatikan sesuatu. Dia menyadari kalau semua serangan yang dilakukan patung-patung itu memiliki pola-pola tertentu. Dan berkat pengamatannya tersebut, beberapa hunter berhasil selamat dari serangan berikutnya. Meskipun begitu, jumlah korban di sini terus bertambah. Di tengah ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah prasasti yang di atasnya tertulis 3 aturan utama, yaitu hormati sang dewa, puji sang dewa, dan buktikan keimananmu. Awalnya tidak ada yang mengerti maksud dari tulisan tersebut ya. Namun Jinwo perlahan mulai menghubungkan semua petunjuk yang ada. Dia meminta semua orang untuk menundukkan kepala mereka. Dan ternyata tebakan itu benar. Semua serangan patung langsung berhenti secara seketika. Untuk pertama kalinya setelah masuk ke ruangan tersebut, mereka mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tapi di sini ujian berikutnya baru aja dimulai. Setiap kali satu aturan berhasil ditaati, maka aturan berikutnya justru menjadi semakin mematikan. Sampai akhirnya, singkat cerita, pintu keluar akhirnya kembali terbuka. Namun saat itu kondisi Jinwo sudahlah sangat-sangat parah. Tubuhnya penuh luka dan kakinya bahkan hampir tidak bisa digerakkan sama sekali. Peluangnya untuk keluar hidup-hidup nyaris tidak ada ya. Ibaratkan Jinwo ini udah kenok lah ya, kena headshot. Tapi by the way, di saat semua orang berebut menyelamatkan diri, Jinwo justru memilih untuk tetap tinggal. Karena dia tahu kalau tidak ada yang mengorbankan diri, mungkin tidak akan ada yang bisa berhasil keluar sama sekali. Untuk pertama kalinya, Sung Jinwo benar-benar menerima kematiannya. Saat patung-patung mulai mendekat dan penglihatannya mulai menghilang, sebuah jendela biru misterius tiba-tiba muncul di hadapan Jinwo. Dan sejak saat itu, disinilah takdir Sung Jinwo mulai berubah. Setelah insiden mengerikan di Double Dungeon, Jinwo akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit. Di sini Jinwo cukup bingung kok bisa dia yang tadinya udah kenok tiba-tiba ada di kasur rumah sakit ya. Karena terakhir kali dia ingat seluruh tubuhnya sudah hancur dan dikelilingi patung-patung mengerikan. Tapi entah bagaimana dia justru terbangun di ranjang rumah sakit dengan kondisi yang jauh lebih baik dari perkiraan. Awalnya Jinwo mengira itu semua hanyalah mimpi buruk. Namun setelah melihat berita tentang Double Dungeon, dia langsung sadar kalau semua itu benar-benar terjadi. Banyak hunter yang tewas dalam insiden tersebut dan hanya segelintir orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Meskipun berhasil selamat, kejadian itu tetap meninggalkan bekas yang cukup dalam bagi Jinwo. Karena untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat begitu banyak orang kehilangan nyawa di depan matanya. Dan yang paling aneh, dari semua orang yang berada di sana justru dirinya lah yang berhasil bertahan hidup. Namun sebelum sempat memikirkan semuanya lebih jauh, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat sedang beristirahat di rumah sakit, tiba-tiba muncul sebuah jendela biru di depan matanya. Persis banget kayak layar status di game-game yang sering lu mainin di zaman warnet ya. Di sini Jinwo langsung mengira kalau dirinya nih lagi halu ya. Karena tidak mungkin ada layar transparan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Apalagi setelah semua kejadian yang baru aja dia alami. Tapi semakin lama semuanya terasa terlalu nyata. Di dalam layar tersebut terdapat berbagai macam informasi mengenai dirinya. Mulai dari nama, level, statistik, sampai berbagai notifikasi yang terus bermunculan. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya selain Jinwo itu sendiri. Karena penasaran, dia bahkan sempat mencoba menyentuh layar tersebut.
Dan ternyata semua menu di dalamnya bisa diakses layaknya UI dari game-game online. Dan saat itu juga terdapat sebuah notifikasi baru yang muncul. Daily Quest telah dibuat. Isi quest tersebut sebenarnya cukup sederhana. Ada 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari sejauh 10 kilometer. Kalau buat seorang atlet mungkin ini quest yang bukan jadi masalah besar ya. Tapi buat Jinwo yang bahkan masih kudu dirawat di rumah sakit, jelas ini bukan tugas yang enak buat dijalanin ya. Apalagi saat itu dia masih belum percaya sepenuhnya terhadap sistem. Karena itulah Jinwo memutuskan untuk mengabaikan quest tersebut. Tapi menjelang tengah malam sebuah notifikasi baru muncul. Quest gagal diselesaikan dan hukuman akan dijalankan. Beberapa detik kemudian seluruh dunia di sekeliling Jinwo tiba-tiba berubah. Saat membuka matanya, dia sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah gurun luas yang tidak terlihat memiliki ujung sama sekali. Awalnya Jinwo di sini masih linglung soalnya kok bisa dia tiba-tiba ada di sini ya. Tapi tak lama kemudian suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Monster-monster raksasa mulai bermunculan dan berusaha mengejar Jinwo. Di sini Jinwo akhirnya sadar kalau sistem benar-benar nyata. Dan yang paling parah, sistem sama sekali nggak bercanda sekaligus kejam luar biasa ya. Begitu monster-monster tersebut mulai mengejarnya, Jinwo langsung berlari sekuat tenaga. Tidak ada senjata, tidak ada tempat berlindung, dan tidak ada cara untuk melawan balik. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berlari sambil menghindari kejaran para monster. Berjam-jam lamanya dia dipaksa bertahan hidup di tempat tersebut. Setiap kali kecepatannya menurun, monster-monster langsung mendekat ke arah Jinwo. Setiap kali dia mulai kelelahan, rasa takut memaksanya untuk terus-terusan bergerak. Sampai akhirnya waktu hukuman bagi Jinwo pun berakhir. Dan akhirnya dia kembali ke dunia nyata. Tubuhnya terasa seperti mau hancur, napasnya hampir habis dan seluruh ototnya terasa sakit. Tapi dari pengalaman itu dia akhirnya memahami satu hal. Mulai sekarang lebih baik jangan pernah menganggap remeh sistem. Sejak hari itu Jinwo mulai menjalankan daily quest setiap hari. Awalnya semua itu terasa menyebalkan karena dia harus bangun pagi, latihan, lari dan mengulang semuanya setiap hari. Tapi perlahan dia mulai merasakan perubahan. Tubuhnya mulai menjadi lebih ringan, staminanya meningkat dan rasa lelah yang biasanya muncul saat beraktivitas mulai berkurang. Mungkin bagi orang lain gitu ya, perubahan itu terlihat kecil. Tapi bagi Jinwo, perubahan sekecil apapun sangat-sangat berarti. Karena selama bertahun-tahun menjadi hunter, dia tidak pernah merasakan perkembangan seperti ini sama sekali. Di dunia para hunter, kekuatan seseorang hampir tidak bisa berkembang. Kalau sejak awal lemah, ya udah gitu ya, lemah aja ya. Tapi sekarang berbeda, untuk pertama kali dalam hidupnya, Jinwo melihat kemungkinan untuk menjadi lebih kuat. Dan tanpa sadar, harapan yang selama ini hampir hilang mulai muncul kembali. Karena jika dirinya benar-benar bisa berkembang, maka suatu hari nanti, dia mungkin tidak akan lagi menjadi hunter terlemah di dunia. Dan untuk membuktikan kemungkinan itu, Jinwo memutuskan mengambil langkah berikutnya. Sebuah dungeon misterius yang diberikan langsung oleh sistem. Dungeon yang akan menjadi tempat pertama di mana Sung Jinwo benar-benar mulai melakukan solo leveling. Tak lama kemudian sebuah notifikasi baru muncul di hadapannya. Sistem memberikan sebuah kunci misterius. Item khusus yang dapat digunakan untuk memasuki sebuah dungeon instan. Dungeon yang hanya bisa diakses oleh Jinwo itu sendiri. Awalnya di sini dia sempat merasa ragu karena dia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam dungeon instan tersebut. Tapi setelah mengingat semua yang dia alami, akhirnya Jinwo memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau terus takut mengambil resiko, dia tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Begitu memasuki dungeon tersebut, Jinwo langsung disambut suasana yang berbeda dari dungeon biasa.
Lorong-lorong batu yang sempit, udara yang lembab, dan suasana sunyi yang membuat tempat itu terasa semakin menakutkan. Namun sebelum sempat beradaptasi, rintangan pertama langsung muncul. Seekor monster yang bergerak cepat menuju ke arahnya. Di sini Jinwo sempat kaget gitu ya. Tapi kali ini dia tidak panik seperti dulu. Dia segera menghunus senjatanya dan menghadapi monster tersebut secara langsung. Pertarungan pertama memang tidak berjalan sempurna. Beberapa kali Jinwo masih terlihat cukup kaku gitu ya, karena namanya juga pemula gitu ya. Dan masih terbawa kebiasaan lamanya sebagai seorang hunter yang lemah. Tapi semakin lama tubuhnya mulai bergerak lebih alami. Refleks hasil dari daily quest mulai menunjukkan hasilnya. Dan akhirnya monster pertama pun berhasil dikalahkan oleh Jinwo. Sebuah notifikasi muncul tepat di depan matanya, dan saat statistiknya diperiksa, semuanya benar-benar meningkat. Di titik ini, Jinwo mulai merasa bersemangat karena dugaan yang selama ini ada di kepalanya akhirnya bisa terbukti. Dia memang bisa berkembang, dan semakin banyak monster yang ia kalahkan, maka semakin kuat juga dirinya berkembang. Sejak saat itu, cara pandang Jinwo terhadap dungeon mulai berubah. Kalau dulu dungeon adalah tempat yang selalu membuatnya ketakutan, sekarang dungeon justru menjadi tempat latihan terbaik bagi Jinwo. Singkat cerita, setelah mengalahkan beberapa monster lain dan terus naik level, Jinwo akhirnya tiba di ruangan paling dalam dari dungeon instan tersebut. Tempat di mana bos dungeon menunggu dirinya untuk datang. Dan di sanalah Jinwo pertama kali bertemu dengan Kasaka, seorang ular raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibanding monster-monster sebelumnya. Sudah memukanya serem, badannya gede pula ya. Kalau gua ketemu yang beginian mah, udahlah gua mah mending lari gitu ya. Tapi by the way, begitu melihat monster tersebut, Jinwo langsung sadar kalau pertarungan kali ini nggak bakal gampang. Aura yang dipancarkan Kasaka benar-benar berbeda. Bahkan sekadar berdiri di hadapannya aja udah bikin dengkul Jinwo ini gemeteran ya. Tapi meskipun begitu, Jinwo tetap memilih untuk maju. Karena dia tahu kalau ingin jadi lebih kuat, maka cepat atau lambat dia harus menghadapi lawan yang seperti ini. Begitu pertarungan dimulai, Kasaka langsung menyerang Jinwo. Tubuh besarnya melesat dengan kecepatan yang sama sekali nggak sesuai sama ukurannya ya. Jinwo yang melihat hal tersebut pastinya langsung menghindar, ya kali kagak menghindar kalau kagak memati ya. Namun serangan berikutnya langsung datang tanpa memberi Jinwo kesempatan buat bernafas. Beberapa kali Jinwo dipaksa mundur, dan pastinya beberapa kali juga nyawanya hampir hilang gara-gara ular begundal satu ini ya. Dan di titik itu Jinwo akhirnya mulai menyadari satu hal. Perbedaan kekuatan mereka masih cukup besar. Belati miliknya memang berhasil mengenai tubuh Kasaka, tapi sisik monster tersebut terlalu keras, yang serangannya hampir tidak memberikan kerusakan bagi Kasaka sama sekali. Sementara itu, di sisi lain, satu serangan dari Kasaka bisa mengakhiri pertarungan kapan saja. Awalnya keadaan benar-benar tidak menguntungkan bagi MC kita ya. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, dia mulai memperhatikan sesuatu. Walaupun tubuh Kasaka dipenuhi sisik yang keras, ada beberapa bagian yang terlihat lebih rentan dibanding anggota tubuh lainnya. Dan oleh karena itu, di sini Jinwo mulai mengubah strateginya dalam bertarung. Dia tidak lagi menyerang secara sembarangan. Dia mulai menghindar, mengamati, dan menunggu kesempatan yang tepat. Beberapa kali dia sengaja memancing serangan dari Kasaka, memaksanya bergerak sesuai dengan keinginan dari Jinwo. Sampai pada satu titik, celah yang ditunggu Jinwo akhirnya muncul. Saat Kasaka membuka mulutnya untuk menyerang, Jinwo di situ langsung bergerak dengan cepat. Dia menghindari serangan di saat terakhir lalu menerobos masuk ke area yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Jinwo langsung menyerang titik lemah monster tersebut. Dan untuk pertama kalinya, di sini Kasaka mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Mengetahui strateginya berhasil, Jinwo tidak memberi kesempatan sama sekali nih. Dia terus menyerang, terus menekan, dan terus memanfaatkan setiap celah yang muncul di depan matanya. Pertarungan yang awalnya didominasi oleh sang monster perlahan mulai berbalik.
Sampai akhirnya setelah pertarungan yang cukup sengit, Kasaka berhasil dikalahkan. Begitu tubuh ular tersebut tumbang, Jinwo hanya bisa berdiri diam sambil mengatur napasnya. Karena dia sadar ini bukan sekedar kemenangan biasa. Untuk pertama kalinya, dia berhasil mengalahkan monster sekuat itu hanya dengan kemampuannya sendiri. Bukan karena bantuan orang lain, bukan karena juga keberuntungan ya, tapi karena hasil kerja keras dan perkembangan yang telah dia lalui. Dan pastinya hadiah yang diberikan sistem juga kagak sedikit ya. Levelnya kembali meningkat, statistiknya bertambah, dan berbagai item baru mulai ia dapatkan. Sejak hari itu, rutinitas Jinwo mulai berubah. Setiap pagi dia menyelesaikan daily quest ya biar nggak kena hukuman. Dan setiap ada kesempatan dia bakal masuk ke dungeon buat berburu monster. Semakin banyak monster yang Jinwo kalahkan, semakin cepat pula perkembangan kekuatannya. Perubahan tersebut mungkin tidak langsung terlihat jelas di mata orang lain ya. Tapi bagi Jinwo dia benar-benar bisa merasakannya dengan jelas. Tubuhnya menjadi semakin kuat, gerakannya jadi lebih cepat, staminanya meningkat jauh dibanding sebelumnya, dan perlahan perubahan tersebut mulai terlihat secara fisik. Kalau dulu Jinwo tubuhnya terlihat kurus kerontang macam tengkorak yang kagak makan-makan ya. Sekarang ototnya mulai terbentuk, posturnya menjadi lebih tegap, dan aura yang dipancarkan juga udah mulai jadi lebih kayak gagah gitulah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun mulai menyadari hal tersebut. Termasuk adiknya sendiri yang sempat terkejut melihat perubahan dari sang kakak. Ya lu bayangin aja dari mas-mas cupu begini bisa jadi gagah berotot, kan siapa yang kagak kaget gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Jinwo terus berkembang. Levelnya naik, statistiknya naik, dan kemampuan bertarungnya juga jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun meskipun sudah menjadi lebih kuat, namanya manusia tetap butuh duit. Biaya rumah sakit ibunya masih berjalan dan biaya sekolah adiknya juga harus terpenuhi. Karena itulah dia terus mengikuti berbagai raid untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sampai suatu hari, Jinwo menerima sebuah tawaran untuk bergabung dalam raid dungeon tingkat C. Di sana ia bertemu dengan seorang hunter bernama Hwang Dong-suk. Pria yang terlihat ramah, berpengalaman, dan seolah-olah sangat peduli terhadap anggota timnya. Selain Hwang Dong-suk, Jinwo juga bertemu dengan hunter muda bernama Yo Jinho. Seorang pemuda kaya raya yang baru saja memulai karirnya sebagai hunter. Meskipun kurang berpengalaman, Jinho terlihat jauh lebih sopan dibandingkan anggota raid lainnya yang memberikan tatapan aneh kepada Jinwo seolah ada sesuatu yang mereka rencanakan. Awalnya semua berjalan normal, mereka masuk ke dungeon, mengalahkan monster-monster yang ada di dalamnya dan perlahan bergerak menuju ruangan bos. Namun sejak awal Jinwo sendiri merasa ada sesuatu yang aneh. Entah kenapa anggota tim Hwang Dong-suk terlihat terlalu tertarik pada pembagian hasil dari dungeon. Mereka juga terus memperhatikan Jinwo dan juga Jinho dengan tatapan yang kurang enak gitu ya. Tapi saat itu Jinwo masih belum memiliki bukti apapun atas kecurigaannya barusan. Jadi dia tetap memilih diam dan melanjutkan raid seperti biasanya. Tidak lama setelah itu mereka akhirnya tiba di ruangan bos. Di dalam sana terdapat seekor laba-laba raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari monster pada umumnya ya. Begitu melihat monster tersebut, anggota raid langsung menunjukkan ekspresi gugup. Namun yang aneh, Hwang Dong-suk justru terlihat terlalu tenang. Seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kemudian Hwang Dong-suk meminta Jinwo dan Jinho untuk masuk lebih dulu ke dalam ruangan bos tersebut. Dengan alasan mereka membutuhkan seseorang untuk membawa peralatan tambang yang telah dikumpulkan. Jinho sebenarnya merasa ada yang tidak beres. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, Jinwo langsung menyadari sesuatu. Pintu masuk dungeon perlahan mulai tertutup. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Mereka berdua sedang dijebak.
Begitu pintu tertutup sepenuhnya, suara tawa para anggota raid terdengar dari balik dinding batu. Ternyata ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini ya. Kelompok Hwang Dong-suk emang sengaja selalu merekrut hunter-hunter yang lemah, lalu membiarkan mereka mati di tangan bos dungeon. Yang tujuannya supaya seluruh hasil raid akan dibagi rata di antara mereka sendiri tanpa perlu memberi apapun ke hunter tingkat rendah. Ya bisa dibilang mau cari karyawan gratisan lah ya biar kagak usah dibayar. Dan sialnya korban mereka kali ini adalah Jinwo dan juga Jinho. Sementara anggota raid Hwang Dong-suk pergi menjauh, laba-laba raksasa mulai bergerak. Di sini pertarungan antara Jinwo dan juga bos dungeon pun akhirnya dimulai. Begitu monster itu terbangun, seluruh ruangan langsung dipenuhi tekanan yang luar biasa. Tubuh laba-laba tersebut sangat-sangat besar, kakinya setajam tombak dan setiap langkah yang diambil membuat tanah di sekitarnya bergetar. Awalnya Jinwo mencoba mengukur kekuatan lawannya. Dia tidak langsung menyerang, melainkan mengamati pola gerakan monster tersebut terlebih dahulu. Namun laba-laba tersebut jauh lebih cepat dari perkiraannya. Salah satu kaki monster raksasa tersebut langsung melesat ke arah Jinwo, memaksa dirinya untuk menghindar di detik-detik terakhir. Serangan berikutnya kembali datang. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk Jinwo bisa bernafas, beberapa kali Jinwo nyaris terkena serangan langsung. Dan kalau itu terjadi, udah jelas MC kita bakal langsung modar ya. Tapi semakin lama pertarungan berlangsung, Jinwo mulai menyesuaikan diri. Refleks hasil levelingnya mulai bekerja. Gerakan monster yang awalnya sulit dibaca perlahan mulai terlihat lebih jelas. Dia mulai memahami kapan monster itu menyerang, bagaimana cara bergeraknya, dan kapan celah kecil muncul di antara serangan-serangannya. Berkat pengamatannya tersebut, Jinwo tidak lagi sekedar bertahan, tapi dia juga mulai melakukan serangan balasan. Meski sebagian besar serangannya belum mampu memberikan kerusakan yang besar, setidaknya kini monster tersebut mulai dipaksa bertarung dengan serius. Namun masalahnya kulit dari laba-laba itu terasa sangat-sangat keras. Beberapa serangan berhasil mengenai tubuhnya, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan. Dan semakin lama pertarungan berlangsung, energi Jinwo pun juga terus berkurang. Di titik itu dia mulai berpikir kalau terus bertarung seperti ini, yang ada dia bakal cepet pindah alam ya. Karena itulah Jinwo kembali mengamati lawannya, mencari sesuatu yang bisa dijadikan titik kelemahan. Dan tidak lama kemudian Jinwo akhirnya menemukan kelemahan dari sang monster yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian matanya sendiri. Tidak seperti bagian tubuh lainnya, bagian mata monster tersebut terlihat jauh lebih rentan. Dan karena hal tersebut, Jinwo langsung merubah strateginya. Dia mulai memancing monster tersebut untuk menyerang lebih dulu sambil mencari posisi terbaik untuk mendekati bagian kepala. Pastinya hal tersebut tidaklah mudah karena monster tersebut terus melindungi titik lemahnya. Tapi Jinwo terus menunggu dengan sabar sambil terus mencari celah. Sampai kesempatan yang Jinwo tunggu akhirnya datang. Saat laba-laba tersebut menyerang dengan berat seluruh tubuhnya, Jinwo langsung bergerak. Dia menyelinap melewati kaki-kaki monster, melompat ke arah kepala dan tanpa ragu menusuk senjata ke bagian matanya. Raungan monster itu langsung menggema ke seluruh isi ruangan. Dan buat pertama kalinya, bos dungeon itu benar-benar menerima damage yang luar biasa ya. Mengetahui strateginya berhasil, Jinwo tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dia terus menyerang, terus menekan dan memanfaatkan setiap celah yang muncul. Pertarungan yang tadinya sangat berat sebelah sekarang perlahan mulai berbalik arah. Tubuh laba-laba raksasa itu jatuh menghantam tanah. Dan untuk beberapa saat ruangan kembali menjadi sunyi. Tapi masalah utamanya Jinwo ternyata belum selesai. Karena musuh yang sebenarnya baru saja datang. Tidak lama setelah bos dungeon mati, pintu batu akhirnya terbuka. Hwang Dong-suk bersama kelompoknya masuk ke dalam ruangan dari bos dungeon tersebut. Awalnya mereka terlihat terkejut karena tidak menyangka Jinho dan Jinwo masih hidup. Namun keterkejutan itu segera berubah
menjadi niat membunuh. Karena sekarang tidak ada lagi alasan untuk membiarkan Jinwo dan juga Jinho tetap hidup. Dan disinilah untuk pertama kali dalam hidupnya Jinwo harus menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada monster, yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Di sini Hwang Dong-suk segera bersiap menyerang Jinwo karena bagi Hwang Dong-suk satu-satunya solusi sekarang adalah menghabisi mereka berdua. Toh lagi pula rahasia kelompok mereka tidak boleh sampai bocor ke mata publik. Kalau Jinwo dan juga Jinho berhasil hidup, seluruh rencana yang selama ini mereka lakukan bisa berantakan. Tanpa banyak basa-basi, Hwang Dong-suk langsung memberi perintah pada anak buahnya untuk membunuh Jinwo dan Jinho saat itu juga. Meski begitu, Jinwo di sini tetap berusaha menahan diri. Karena sampai saat ini dia masih belum benar-benar siap untuk membunuh sesama manusia. Namun tepat di saat itulah sebuah notifikasi mendadak muncul di hadapannya. Sistem mendeteksi adanya ancaman yang bisa membahayakan nyawa player. Dan untuk menghilangkan ancaman tersebut, Jinwo diperintahkan untuk membunuh seluruh target yang ditandai. Awalnya di sini Jinwo sempat terdiam karena ini adalah pertama kalinya sistem secara langsung memerintahkannya untuk membunuh sesama manusia. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, salah satu anggota Hwang Dong-suk langsung menyerang dirinya. Dan sudah jelas pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Berbeda dengan sebelumnya, saat ini dia menghadapi hunter yang memiliki pengalaman bertarung. Namun ada satu hal yang tidak diketahui para hunter tersebut ya. Yaitu Jinwo yang sekarang bukan lagi hunter rank E yang dulu mereka kenal. Begitu pertarungan dimulai, salah satu hunter langsung maju lebih dulu. Berusaha menjatuhkan Jinwo dengan cepat pastinya ya. Tapi serangannya dengan mudah bisa dihindari. Bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi, Jinwo sudah tepat berada di depan matanya. Satu serangan dan hunter tersebut langsung tumbang. Melihat hal itu, anggota kelompok lainnya mulai merasa panik karena mereka akhirnya sadar ada sesuatu yang sangat-sangat salah dengan informasi tentang Sung Jinwo. Pria yang selama ini dianggap hunter lemah ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka semua bayangkan. Meskipun begitu, jumlah mereka masihlah lebih banyak dan tetap memilih menyerang Jinwo secara bersama-sama. Sayangnya keputusan itu justru menjadi kesalahan terbesar yang mereka buat. Semakin lama pertarungan berlangsung, Jinwo semakin mendominasi. Refleksnya lebih cepat, kekuatannya lebih besar, dan yang paling penting, dia bisa melihat situasi dengan jauh lebih tenang dibanding lawan-lawannya. Satu persatu anggota kelompok Hwang Dong-suk mulai tumbang dan setiap kali musuh berhasil dikalahkan, keraguan di dalam diri Jinwo perlahan mulai menghilang. Karena di sini dia mulai menyadari sesuatu. Kalau dirinya tidak melawan, maka yang akan mati adalah Jinwo itu sendiri. Tidak lama kemudian, seluruh anak buah Hwang Dong-suk berhasil dikalahkan. Dan kini hanya pemimpinnya yang tersisa yaitu Hwang Dong-suk itu sendiri. Dia sebenarnya mulai menyadari kalau keadaan sudah berubah. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mundur. Bagaimanapun juga dia adalah hunter rank C. Sementara Jinwo masih tercatat sebagai hunter rank E yang seharusnya secara teori mah kroco gitu ya. Setidaknya begitulah yang dipikirkan oleh Dong-suk. Dengan penuh amarah, Hwang Dong-suk langsung menyerang Jinwo. Berbeda dengan anak buahnya, kekuatan pria ini memang jauh lebih besar. Setiap pukulan yang ia lepaskan terasa berat dan pengalaman bertarungnya juga tidak bisa diremehkan. Awalnya mereka sempat bertukar serangan dengan cukup sengit. Namun perlahan perbedaan kekuatan mulai terlihat. Jinwo berhasil membaca pola serangan lawannya, menghindari setiap serangan penting dan terus mencari kesempatan untuk menyerang balik. Sementara itu di sini Hwang Dong-suk justru semakin emosi. Semakin lama dia bertarung, semakin berantakan pula kombinasi serangannya. Yang pada akhirnya celah yang ditunggu Jinwo akhirnya muncul. Tanpa ragu, Jinwo langsung melancarkan serangan penentu yang membuat pertarungannya berakhir dengan seketika. Hwang Dong-suk akhirnya tumbang dan bersamaan dengan itu emergency quest juga dinyatakan selesai.
Setelah semuanya berakhir, Jinwo hanya berdiri diam menatap tubuh para hunter yang tergeletak di sekitarnya. Karena meskipun mereka memang mencoba membunuh Jinwo, fakta bahwa dia baru saja menghabisi beberapa orang tetap terasa berat. Ini adalah garis yang selama ini tidak pernah ingin Jinwo lewati. Namun hari itu Sung Jinwo akhirnya memahami satu kenyataan pahit. Monster bukanlah satu-satunya bahaya di dunia para hunter. Karena terkadang manusia bisa menjadi jauh lebih kejam dan berbahaya daripada monster itu sendiri. Di sisi lain, Yo Jin Ho yang menyaksikan semua kejadian tersebut dari awal sampai akhir juga ikut terdiam. Karena untuk pertama kalinya dia melihat kemampuan Jinwo yang sebenarnya. Rasa kagum sekaligus hormat terhadap Jinwo mulai tumbuh dalam dirinya. Dan singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari dungeon dalam keadaan selamat. Setelah insiden bersama Hwang Dong-suk, kehidupan Jinwo kembali berjalan seperti biasanya. Dia masih terus menjalankan daily quest, masih terus masuk ke dalam dungeon, dan tentu saja masih terus menaikkan levelnya sedikit demi sedikit. Namun sekarang ada satu perbedaan besar. Yo Jin-ho mulai sering muncul bersama Jinwo. Setelah melihat sendiri kemampuan Jinwo di dungeon sebelumnya, Jin-ho benar-benar yakin kalau pria di hadapannya bukanlah hunter biasa. Karena itulah dia mulai mengajak Jinwo untuk terus melakukan raid bersama. Selain karena merasa aman, Jinho juga punya tujuan lain. Dia ingin mendirikan guild miliknya sendiri. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, dia membutuhkan sejumlah raid sebagai syarat administrasi. Dan singkat cerita, di sini keduanya mulai bekerja sama ya. Masuk ke dalam dungeon, membersihkan monster, lalu keluar membawa hasil raid yang cukup besar. Semakin lama hubungan mereka juga semakin akrab. Dan by the way ya, di tengah dunia hunter yang penuh pengkhianatan, kehadiran Yo Jinho tuh bisa dibilang salah satu orang yang bisa benar-benar dipercaya oleh Jinwo itu sendiri ya. Namun singkat cerita tidak lama setelah itu sebuah insiden baru kembali terjadi. Yang dimana kali ini melibatkan sekelompok tahanan kriminal. Beberapa hunter yang sedang menjalani hukuman diberi kesempatan khusus untuk mengurangi masa tahanan mereka dengan mengikuti raid khusus. Dan tentunya para tahanan kriminal ini diawasi oleh para hunter pengawas. Di sini tugas para hunter pengawas sebetulnya cukup sederhana ya. Mereka hanya perlu memastikan para tahanan tidak membuat masalah selama berada di dalam dungeon. Dan salah satu hunter yang ikut berpartisipasi dalam raid khusus tersebut adalah Jinwo itu sendiri. Awalnya misi ini terlihat sangat-sangat biasa ya, nggak ada yang mencurigakan, nggak ada tanda-tanda bahaya dan semua orang mengira raid ini akan berjalan normal seperti pada umumnya. Namun ternyata ada satu orang yang menyimpan niat berbeda. Namanya adalah Kang Taesik, seorang hunter rank B yang bertugas sebagai hunter pengawas para narapidana. Kalau dilihat dari luar dia tuh kelihatan kayak hunter profesional biasa gitu ya. Tenang, ramah, dan gak banyak yapping ya. Tapi kenyataannya pria ini adalah seorang psikopat. Seseorang yang sangat menikmati momen saat dirinya membunuh sesama manusia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sudah melakukan hal tersebut selama berkali-kali. Karena sebagai hunter pengawas, dia sering mendapat kesempatan untuk masuk dungeon bersama para tahanan. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan seseorang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sini Taesik dibayar untuk membunuh para tahanan karena ada seseorang yang memiliki dendam pribadi kepada mereka. Awalnya Jinwo tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut. Namun semakin lama raid berlangsung, dia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Beberapa peserta mulai menghilang lalu muncul mayat dari para narapidana. Saat itulah semua orang mulai sadar ada sesuatu yang sedang memburu mereka. Dan pastinya kepanikan langsung menyebar di seluruh party raid. Yang membuat situasinya semakin mengerikan adalah pelakunya bukanlah monster dungeon. Bukan goblin, bukan serigala, melainkan hunter profesional yang berdarah dingin.
Tidak lama kemudian, Jinwo akhirnya menemukan salah satu korban. Dari kondisi tubuhnya, jelas kalau kematian tersebut bukan disebabkan oleh monster. Dan saat itulah kecurigaannya mulai mengarah kepada Kang Taesik. Di sisi lain, Taesik sendiri juga mulai memperhatikan Jinwo karena dia merasa bahwa Jinwo ini berbeda dari hunter lainnya. Instingnya mengatakan bahwa pria ini bisa menjadi penghalang bagi misi yang ia sedang jalankan. Lanjut, singkat cerita, tak lama setelah itu keduanya akhirnya bertemu secara langsung. Awalnya Kang Taesik masih berusaha berpura-pura nggak tahu apa-apa gitu ya. Namun setelah menyadari bahwa Jinwo udah tahu kebenarannya, dia akhirnya berhenti untuk berakting. Senyuman aneh mulai muncul dari wajah Taesik. Jujur gelis ya gue liat senyum-senyum kayak gini nih, bro nih berpikir kalau dirinya tuh keren kali ya nyengir-nyengir begitu. Tapi by the way, buat pertama kalinya sifat asli dari Kang Taesik akhirnya terlihat. Menurut Taesik sendiri, membunuh manusia tuh jauh lebih menyenangkan dibandingkan membunuh para monster. Karena rasa takut yang ditunjukkan korbannya memberikan kepuasan tersendiri buat dirinya. Sebagai seorang hunter rank B, Kang Taesik memiliki kecepatan yang jauh di atas rata-rata hunter biasa. Bahkan sebelum sempat bereaksi, dia sudah bisa menghabisi seluruh targetnya terlebih dahulu. Karena itulah dia begitu percaya diri saat melawan Sung Jinwo. Menurutnya, hunter rank E seperti Jinwo harusnya bukanlah masalah yang besar ya. Tapi sekali lagi, udah jelas itu adalah kesalahan besar. Karena informasi yang dimiliki semua orang tentang Sung Jinwo sudah lama tidak relevan sama sekali. Begitu pertarungan dimulai, Kang Taesik langsung bergerak. Dan dalam sekejap dia sudah berada tepat di depan Jinwo. Setiap serangannya terasa powerful, akurasinya tinggi, dan setiap gerakan menunjukkan pengalaman membunuh yang sangat banyak. Di sini awalnya Jinwo memilih untuk bertahan. Bukan karena kalah kuat, tapi karena sedang mengukur kemampuan dari lawannya. Dia mengamati pola gerakan Kang Taesik, cara dia menyerang, cara dia berpindah posisi, dan kebiasaan yang sering muncul saat dia sedang bertarung. Di sisi lain, Kang Taesik sendiri mulai merasa heran karena tidak peduli seberapa cepat dirinya menyerang, Jinwo selalu berhasil menghindar. Semakin lama, ekspresi percaya dirinya mulai menghilang sedikit demi sedikit karena dia akhirnya sadar hunter rank E yang ada di depannya sama sekali bukanlah hunter yang normal. Setelah cukup memahami gaya bertarung lawannya, Jinwo akhirnya mulai menyerang. Berbeda dengan Kang Taesik yang mengandalkan kecepatan, Jinwo menggabungkan semuanya. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan analisis yang dimilikinya. Setiap serangan yang ia lepaskan terasa sangat tajam dan berbahaya. Bahkan di sini beberapa kali Kang Taesik dipaksa untuk mundur. Hal yang mungkin belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Namun karena harga dirinya sebagai hunter rank B yang bisa digolongkan tinggi gitu ya, dia tetap menolak menerima kenyataan tersebut. Dengan penuh amarah dia kembali melancarkan serangan secara membabi buta. Tapi semakin keras dia berusaha, semakin jelas pula perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Di sini Jinwo sudah berkembang terlalu jauh dan yang paling mengerikan dirinya masih terus berkembang setiap hari. Puncaknya terjadi ketika Kang Taesik mencoba melancarkan serangan terakhirnya yang dimana ia yakin serangan tersebut akan mengakhiri pertarungan antara mereka berdua ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jinwo berhasil memprediksi gerakan dari Kang Taesik, menghindarinya di saat-saat terakhir lalu melancarkan serangan balasan yang langsung menentukan hasil pertarungan. Dalam sekejap semuanya berakhir. Kang Taesik akhirnya tumbang dan sang pembunuh berantai yang selama ini menjadikan manusia sebagai mangsanya akhirnya dikalahkan. Dan bagi Jinwo, kemenangan ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar mengalahkan musuhnya. Karena sekarang dirinya telah mencapai titik di mana seorang hunter rank tinggi sekalipun tidak lagi menjadi ancaman besar baginya. Hunter terlemah yang dulu bahkan kesulitan melawan goblin, kini telah bertumbuh menjadi seorang yang mampu mengalahkan hunter tingkat tinggi sendirian. Setelah mengalahkan Kang Taesik, Jinwo mendapat sebuah quest yang bertitle Job Change. Awalnya Jinwo tidak tahu apa arti dari quest tersebut. Tapi kalau dilihat dari namanya, jelas hadiah yang ditawarkan bukanlah sesuatu yang biasa.
Tanpa ragu, Jinwo langsung menerima quest tersebut. Di situ ia mendapatkan kunci yang mengarahkannya ke sebuah dungeon yang bertemakan kastil tua. Saat ia membuka matanya, awalnya tempat itu terlihat kosong-kosong aja gitu ya. Namun tak lama kemudian, suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan. Satu persatu sosok mulai muncul dari balik kegelapan. Mereka adalah Knight, pasukan kesatria yang mengenakan armor berwarna hitam. Dan yang bikin ngeri adalah jumlah mereka tuh bener-bener luar biasa banyak ya. Awalnya di sini Jinwo mulai melawan secara langsung, tapi semakin lama jumlah musuh terus makin bertambah. Setiap kali berhasil mengalahkan satu kelompok, kelompok lainnya kembali muncul. Dan tanpa disadari di situ Jinwo mulai terkepung dari segala arah. Jinwo yang terus bertarung sendirian melawan puluhan bahkan ratusan musuh secara terus-menerus membuat tubuhnya menjadi penuh dengan luka. Staminanya perlahan terkuras dan untuk pertama kali setelah sekian lama, dia kembali merasakan tekanan yang benar-benar luar biasa. Namun sudah jelas di sini Jinwo tetap memilih untuk bertahan. Karena dia tahu quest ini bukan sekedar ujian kekuatan. Ini adalah ujian untuk melihat batas kemampuannya sendiri. Lanjut, setelah melewati pertarungan panjang, pasukan para kesatria akhirnya berhenti bermunculan. Dan saat itulah sosok terakhir di antara mereka muncul. Seorang kesatria besar dengan armor merah darah. Membawa pedang raksasa dan memancarkan aura yang jauh lebih mengerikan dibanding seluruh musuh yang Jinwo hadapi sebelumnya. Dia adalah Igris. Begitu melihatnya, Jinwo langsung sadar inilah bos sesungguhnya dari Job Change Quest. Tanpa membuang waktu, pertarungan antara Jinwo dan Igris pun dimulai. Awalnya Jinwo mencoba menyerang lebih dulu, namun semua serangannya berhasil ditangkis dengan mudah oleh Igris. Bahkan teknik pedang Igris terasa jauh lebih sempurna dibanding lawan manapun yang pernah Jinwo hadapi. Tidak hanya kuat, tidak hanya cepat, tapi juga luar biasa terampil ya. Beberapa kali Jinwo berhasil menyerang, namun sebagian besar serangannya gagal memberikan kerusakan yang besar. Sementara itu, satu tebasan dari Igris aja udah cukup membuat nyawa Jinwo jadi sekarat kadal ya. Pertarungan berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan semua pertarungan yang Jinwo hadapi sebelumnya. Namun di tengah tekanan tersebut, insting bertarung Jinwo justru semakin tajam. Dia mulai membaca pola serangan Igris, mulai memahami cara kesatria itu bertarung dan perlahan menemukan celah yang sebelumnya tidak terlihat. Kesempatan itu akhirnya muncul saat armor Igris mulai mengalami kerusakan. Tanpa membuang momen tersebut, Jinwo langsung melancarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Serangan demi serangan terus menghantam, tidak memberi kesempatan bagi Igris untuk memulihkan keadaan. Dan setelah pertarungan yang luar biasa sengit dan luar biasa panjang, Igris akhirnya tumbang. Begitu bos terakhir dikalahkan, Job Change Quest pun akhirnya selesai. Di sini sistem memberikan hadiah atas quest tersebut. Sistem menawarkan sebuah kelas baru kepada Jinwo sebagai imbalan. Kelas tersebut bernama Necromancer. Awalnya Jinwo mengira itu hanyalah sebuah kelas biasa ya. Tapi setelah membaca seluruh informasinya, dia mulai menyadari betapa mengerikannya kemampuan dari seorang Necromancer. Karena kelas ini memungkinkan dirinya memanfaatkan pasukan yang berasal dari kematian. Dan saat kelas tersebut berkembang lebih jauh, nama kelas itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Shadow Monarch, raja dari para pasukan bayangan yang bisa mengendalikan alam kematian. Di sini Jinwo mendapat satu skill baru yang luar biasa overpower. Skill tersebut adalah Shadow Extraction. Skill yang memungkinkan Jinwo membangkitkan kembali musuh yang telah mati dan menjadikan mereka prajurit bayangan yang setia kepadanya. Dan tentu saja orang pertama yang ingin ia coba bangkitkan adalah Igris. Awalnya proses tersebut tidak berjalan mudah ya. Karena semakin kuat targetnya, semakin sulit pula proses ekstraksinya. Namun di sini Jinwo sama sekali tidak menyerah. Dia terus mencoba lagi dan lagi. Sampai akhirnya bayangan hitam mulai muncul dari tubuh Igris. Dan beberapa detik kemudian kesatria merah itu kembali berdiri. Kali ini bukan sebagai musuh melainkan sebagai prajurit loyal pertama milik Sung Jinwo. Dan saat melihat Igris berlutut di hadapannya, Jinwo akhirnya memahami satu hal.
Kekuatan yang dimilikinya sekarang sudah berada di level yang sama sekali berbeda dengan Hunter biasa. Setelah mendapat kekuatan baru dan prajurit bayangan pertama, Sung Jinwo kini telah melangkah jauh dari titik awal perjalanannya. Namun semakin kuat dirinya, semakin banyak pula rahasia yang belum terungkap. Rahasia soal sistem, rahasia tentang kekuatan yang ia miliki, dan rahasia mengenai dunia yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia ketahui. Sementara itu, ancaman yang jauh lebih besar juga mulai bergerak di balik layar. Dan tanpa disadari, pertempuran yang sesungguhnya barulah akan dimulai. Karena di season berikutnya, pasukan bayangan Jinwo akan terus bertambah dan bertumbuh semakin kuat. Dan kurang lebih itu dia alur cerita dari Solo Leveling season pertama. Buat lo yang suka sama konten-konten begini, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Soalnya bikin konten beginian tuh capek banget asli. Tapi by the way, terima kasih udah menonton video ini. Dan ya, jangan lupa subscribe dan juga like.